Saya melanjutkan materi perancangan alat proses. Ini adalah pertemuan pertama dari materi yang akan saya sampaikan. Sedangkan ini pertemuan kelima secara total ya. Saya dapat info Bu Dita sudah masuk 4 pertemuan. Berarti ini pertemuan kelima secara total. Dan pertemuan pertama khusus dari saya. Materi yang saya sampaikan berfokus pada alat penukar panas, yaitu heat exchanger. Heat exchanger atau alat penukar panas adalah tempat terjadinya perpindahan panas antara fluida yang berlainan suhu atau berbeda suhu. Panas itu berpindah dari fluida yang bersuhu tinggi ke fluida yang bersuhu rendah. Jadi kalau ada dua aliran fluida, satunya suhunya 50, satunya suhunya 90, maka panas itu berpindah dari 90 ke 50. Dalam jangka waktu tertentu, yang 90 nanti suhunya akan turun, yang 50 suhunya akan naik. Fluida yang terlibat dalam perpindahan panas itu dapat berfase cair-cair, artinya fluida 1 cair, fluida 2 cair, bisa satunya cair yang satu gas, bisa dua-duanya gas. Secara tujuan, perpindahan panas itu bisa berfokus hanya perubahan suhu, bisa juga berfokus pada perubahan fase. Contohnya perubahan suhu itu ketika kita ingin mendinginkan suhu air dari 90 ke 50. Perubahan fase itu contohnya jika kita ingin menguapkan air. Jadi ada air yang suhunya 90, kita uapkan dia pada suhu 100 tapi fasenya fase uap. Jadi perpindahan panas ini memiliki dua tujuan, merubah suhu atau merubah fase. Klasifikasi alat penukar panas. Ada beberapa klasifikasi untuk menggolongkan jenis alat penukar panas. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan proses transfer. Dibagi menjadi dua, kontak langsung, yang kedua adalah kontak tidak langsung. Kontak langsung itu fluida 1 dan fluida 2 itu bertemu secara fisik. Sedangkan tidak langsung, fluida 1 dan fluida 2 itu ada pembatas. Jadi tidak bertemu secara fisik, sehingga panas itu berpindah melalui perantara. Tapi kalau kontak langsung, ada kontak fisik, sehingga panasnya itu langsung berpindah tanpa melalui perantara. Contoh direct contact adalah cooling tower atau spray tower. Jadi fluida panas fluida atau gas panas dari bawah kemudian dikontakkan, disemprot menggunakan air yang bersuhu lebih rendah dari atas.
Sehingga gas dan air ini akan bertemu secara fisik dan terjadi perpindahan panas langsung. Sedangkan yang kedua yaitu tidak langsung, contohnya HE double pipe, HE cell and tube, HE plate and frame. Jadi kalau kalian praktikum di lab di OTK itu ada praktikum modul HE menggunakan HE plate and frame, itu contoh HE atau perbedaan panas tidak langsung, karena fluida 1 dan fluida 2 tidak bertemu langsung sehingga panas itu berpindah melalui perantara dinding-dinding plate. Contoh kontak langsung, aliran counterflow, udara kering dari bawah, lalu disemprotkan air dari atas. Udara alirannya dari bawah ke sini, kemudian naik, lolos ke atas. Yang air disemprotkan dari atas, kontak dengan udara, lalu dia turun ke bawah. Ya. Contoh lagi cross flow atau aliran silang. Yang silang itu kontaknya yang satu vertikal, yang satunya horizontal ya. Kalau ini kan sama-sama vertikal kontaknya. Kalau ini yang air dari atas ke bawah, sedangkan udaranya dari samping. Jadi kontaknya kontak silang. Kalau ini kontaknya vertikal. Ini ke sini, yang ke atas ini airnya, kemudian udaranya ke atas, yang airnya dari atas ke bawah. Kemudian indirect contact atau contohnya double pipe, ini aliran co-current atau aliran searah, fluida dingin dari kiri ke kanan, fluida panas dari kiri ke kanan juga. Kalau counterflow lawan arah, fluida dingin dari kanan ke kiri, fluida panas dari kiri ke kanan. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan tipe konstruksi. Tipe konstruksi. Ada yang bentuknya tubular, ada yang bentuknya flat, ya, ada yang bentuknya extended surface atau permukaan yang ditingkatkan. Jadi bentuknya seperti sirip-sirip. Tubular heat exchanger dia bentuknya seperti silinder-silinder gitu ya, tubular, ya cup-cup silinder. Contohnya adalah uh, double pipe. Cell and tube itu juga termasuk tubular. Yang kedua berbentuk flat seperti yang di lab OTK, ini bentuknya flat. Kemudian yang ketiga bentuknya uh, extended surface, jadi diberi sirip-sirip ya, yang tujuannya meningkatkan luas bidang kontak. Sehingga kalau tanpa sirip tentu udara hanya berkontak pada area ini, tapi dengan sirip luas area kontak udara menjadi lebih besar. Yang ketiga berdasarkan mekanisme dibagi menjadi dua, single phase sama two phase. Single phase itu jika fase yang terlibat itu hanya satu,
Jadi tujuannya untuk merubah suhu, menaikkan suhu atau menurunkan suhu. Yang kedua, dua fase itu tidak hanya merubah suhu, tapi juga eh, merubah fase. Bagaimana kalau hanya merubah fase? Ya tentu saja dia tergolong dua fase. Contohnya, fluida A dan fluida B. A ini fasenya tetap gas selama kontak, yang B fasenya tetap cair. Contoh yang F ini evaporasi, yang A awalnya cair, dia menjadi gas, yang B ini tetap cair. Contoh lagi kondensasi, yang A ini awalnya gas, kemudian lama-lama dia menjadi cair, yang B-nya tetap cair. Klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan pengaturan aliran. Ada tiga: paralel atau kokaren, aliran searah. Yang kedua counter current, berlawanan arah. Yang ketiga cross current atau menyilak. Contohnya, yang paralel atau kokaren seperti ini, alirannya sama-sama dari kiri ke kanan. Yang counter current berlawanan arah. Misalkan yang sudah panas dari kiri ke kanan, yang sudah dingin dari kanan ke kiri. Cross flow seperti ini alirannya. Ya, ada yang kedua fluidanya unmix, ya. Ada yang satunya mix, satunya unmix. Maksudnya kalau unmix itu ketika udara masuk ke ruas-ruas ini maka dia memiliki lintasan sendiri, ya. Ini unmix. Yang fluida ini juga ketika dia masuk ke cup dia juga memiliki lintasan sendiri. Artinya fluida yang masuk ke sini tidak bercampur dengan ini. Ini tidak bercampur dengan ini. Sedangkan yang ini, fluida yang masuk di pipa ini dengan ini tidak saling campur, ya, tidak saling bertemu. Tetapi yang ini dia mix, ya, dia campur, dia bebas bergerak. Kalau ini kan air yang udara yang dari kiri ini memiliki lintasan sendiri, kalau ini dia bebas bergerak. Maka ini disebut unmix, ini disebut dengan mix atau campur. HE double pipe pipa berganda. HE double pipe atau pipa berganda itu disebut juga dengan concentric tube heat exchanger. Termasuk tipe HE yang paling sederhana, terdiri dari dua pipa yaitu inner pipe dan outer pipe. Inner pipe, outer pipe. Fluida mengalir di dalam pipa dan di dalam anulus. Jadi di sini pipa, ini adalah anulus. Ini pipa, ini adalah anulus. Perbedaan kalor konveksi terjadi pada fluida dan konduksi terjadi pada dinding inner pipe. Jadi fluidanya itu mengalir panasnya itu mengalir dari fluida, mengalir di dalam fluida, lalu di dinding, lalu di fluida.
Apa keunggulan atau kelebihan dari HE double pipe? HE double pipe eh, diaplikasikan dengan luas area perpindahan panas yang kecil untuk pemanasan atau pendinginan secara fleksibel ya, tidak terjadi perubahan fase. Konstruksinya sederhana sehingga dapat dirancang dengan akurat, cocok untuk salah satu atau dua fluida bertekanan tinggi, mudah dalam pembersihan dan perawatan. Untuk meningkatkan luas bidang kontak, dapat diperpanjang dengan memberikan belokan berbentuk U, sehingga HE double pipe itu disebut dengan hairpin heat exchanger. Jadi kalau ingin luas bidang kontaknya menjadi besar, maka kita bisa belokkan. Kenapa harus dibelokkan? Kenapa tidak harus lurus? Lurus boleh saja, bisa saja lurus, tapi makan tempat. Maka supaya tidak makan tempat, dia dibelokkan. Nah, satu belokan ini itu disebut dengan satu hairpin. Hairpin itu penjepit rambut. Jadi ini satu hairpin. Kalau seperti ini dua hairpin. Ini satu, ini dua. Pengaturan alat penukar kalor dapat diatur secara seri atau paralel untuk mendapatkan pressure drop dan MTD yang diperlukan. Mean temperature difference. Di alirannya itu bisa diatur ya. Contohnya aliran seri pada inner pipe dan anulus. Jadi yang masuk ke sini ini adalah inner pipe, yang masuk di sini adalah anulus ya, anulus. Nah, alirannya ini seri. Ini kemudian dia punya lintasan berurutan ya. Ini inner pipe, outer pipe sih. Jadi aliran seri pada inner pipe dan aliran seri pada anus. Bisa juga dimodifikasi ya. Yang di inner pipe berurutan seperti ini. Jadi seri. Kemudian di anulus itu dipecah. Jadi sebelum masuk ke HE, aliran dipecah menjadi tiga. Satu ke bawah, satu ke tengah, satu ke atas ya. Jadi ini punya aliran ke sini, yang ini punya aliran ke sini, yang ini punya aliran ke sini. Nah, keluarannya nanti bertemu lagi, bertemu di sini. Ini uh, seri di inner pipe, paralel di anus. Kemudian yang ketiga itu bisa dua-duanya paralel. Misalkan, oh ini serinya di anulus, paralelnya di cup inner pipe ya. Jadi di inner pipe dipecah, kemudian dia keluar, ya dipecah di sini, pecah. Itu di inner pipe. Kalau anulusnya dia seri. Jadi paralel di inner pipe, seri di anus. Kekurangan HE double pipe tidak cocok untuk luas perpindahan panas di atas 50 meter persegi. Panas yang dipindahkan kecil, kemudian biaya persatuan luas perpindahan panasnya mahal. Itu adalah kekurangan dari HE double pipe. Kemudian fluida yang ditempatkan pada inner pipe. Fluida yang ditempatkan pada inner pipe itu yang pertama fluida yang mudah menguap. Kemudian fluida yang panas untuk menghindari heat loss. Jadi yang lebih panas ditaruh di dalam. Fluida yang memiliki laju alir besar dan fluida yang mudah mengendap supaya mudah dalam pembersihan.
Kalau di perancangan biasanya dilihat laju aliran masanya. Kalau di buku Karen itu biasanya dilihat dari laju aliran massa. Misalkan fluida panas di tengah, fluida dingin di anulus ya. Panas ini di inner pipe, yang dingin di anulus. Maka panas itu berpindah dari inner pipe ke dinding. Jadi dari fluida panas ke dinding, kemudian di sepanjang dinding, di tebal dinding, kemudian dari dinding ke fluida dingin. Ya, kira-kira seperti ini. Di panas itu berpindah dari sini ke sini, dari sini kemudian di tebal dinding, lalu dari dinding ke fluida dingin. Oke, kita sebentar ya, istirahat sebentar 2 menit.
Baik, kita lanjutkan. Jadi perpindahannya itu ada 3 ya, konveksi, konduksi, konveksi. Ada 3 apa, 3 tahapan. Saya ulangi, dari fluida panas ke dinding, konveksi 1, di tebal dinding konduksi, dari dinding ke fluida 2, konveksi 2. Konveksi 1, konduksi, konveksi 2. Saya ulang sebentar ya, mungkin ini sudah pernah disampaikan di kuliah perpindahan panas, juga mungkin pernah disampaikan di fenomena perpindahan, ya, tapi saya ulang saja karena ini berkaitan dengan perhitungan eh, perancangan yang akan dilakukan. Ya, saya ulang sebentar. Dinding kita mulai dari dinding datar dulu. Yang sini suhunya dijaga tetap T1, yang sini dijaga tetap T2. T1 lebih tinggi dari T2. Panas berpindah dari T1 ke T2 secara steady state ya. Di steady state temuan seperti ini, Q1 min Q2 sama dengan akumulasi. Karena ini steady state, maka Q1 Q in sama dengan Q out ya, sama dengan Q dinding. Q dinding sama dengan min KA dt per Qx. Hukumnya hukum Fourier. Kemudian eh, diintegralkan pada X0, T-nya adalah T1, pada L T-nya adalah T2 ya. 0 itu T1, L T2. Diintegralkan kita dapat Q sama dengan KA T1 min T2 per L. Ini adalah heat transfer rate. Nah, kemudian jika A-nya dipindah ke sini, ini menjadi head flux. Head flux. Jadi Q kecil sama dengan Q besar per A. Jadi A itu adalah laju perpindahan panas, Q itu adalah flux panas. Jadi flux adalah laju perpindahan panas per satuan luas. Lalu ada konsep hambatan termal. Jadi panas yang mengalir itu dianalogikan sebagai aliran listrik. Panas yang mengalir di dinding itu adalah Q sama dengan KA T1 min T2 per L. Kalau kita buat analogi listrik, Q ini kan sama dengan arus ya. Arus itu sama dengan V per R. Jadi I sama dengan V per R. Kemudian bisa dianalogikan sebagai Q sama dengan T1 min T2 per R. Jadi Q itu kalau arus ya, arus listrik itu kan I sama dengan V atau beda potensial, delta V gitu ya, delta V per R ya. Jadi arus itu berpindah karena perbedaan tegangan listrik, sedangkan panas itu berpindah karena perbedaan temperatur. Nah, jika kita lihat dari sini ke sini, maka R itu adalah L per KA. R itu setara dengan L per KA. Jadi KA-nya kita pindah ke bawah, sehingga yang bawah ini adalah R, ini adalah T1 min T2, T1 min T2 sama. Di R sama dengan L per KA. Ini adalah hambatan termal untuk bidang datar. Tadi sudah saya sampaikan ya, sehingga kita ini semakin jelas analogi aliran listrik. Yang atas adalah aliran panas, Q sama dengan T1 min T2 per R. Yang bawah adalah aliran listrik, Q sama dengan V1 min V2 per R.
Kemudian konveksi ya. Ingat tadi ada dua, yaitu konveksi, lalu konduksi, lalu konveksi. Konduksi sudah kita bahas, selanjutnya konveksi. Konveksi misalkan ini bidang datar, eh, pada permukaan bidang solid ini suhunya TS. Kemudian ini adalah T fluida. Diasumsikan bahwa TS ini lebih tinggi dari T fluida, maka panas itu berpindah dari dinding ke fluida. Rumus yang dipakai yaitu Q sama dengan HA TS min T fluida. H A S TS min T fluida. Ya. H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi. Q sama dengan TS min T fluida per R konveksi. Ya, ini juga analogi listrik, maka R-nya adalah 1 min H. Jadi beda ya. Hambatan termal untuk bidang untuk konduksi itu ini hambatan termalnya R sama dengan L per KA. Untuk konveksi itu R sama dengan 1 per HA. Ya. KA ini HA. Ini 1 per HA, kalau ini L per KA. Kalian bisa buka lagi catatan kuliahnya saat perpindahan panas. Kombinasi konduksi dan konveksi pada bidang datar, pada dinding datar. Ini ada suatu dinding, kemudian ini konveksi 1, konveksi 2. Misalkan suhu fluida 1 lebih tinggi dari suhu fluida 2, maka panas itu berpindah dari fluida 1 ke dinding sisi sebelah kiri, kemudian di sepanjang dinding, lalu berpindah dari dinding sebelah kanan ke fluida 2. Jadi konveksi, konduksi, konveksi. Kalau kita lihat analogi listrik, maka eh, dari T fluida 1 ke T1 ada hambatan termal konveksi 1, dari T1 ke T2 ada hambatan termal di dinding ya. Jadi ini konveksi, ini konduksi. Dari T2 ke T2 ada hambatan termal konveksi ya. Karena di sini perbedaan panasnya secara konveksi. Ingat pada ini kan rangkanya seri ya. Dari sini ke sini, sini ke sini, ini ke sini. Rangkanya seri sama dengan analogi listrik bahwa di teori perpindahan arus, arus listrik itu eh, ketika rangkanya seri maka arusnya adalah sama. Di perpindahan panas juga begitu. Pada rangkaian seri maka Q adalah sama. Jadi Q yang dari sini ke sini sama dengan Q yang berpindah dari sini ke sini, sama dengan Q yang berpindah dari sini ke sini, sama dengan Q yang berpindah dari sini ke sini. Ya. Kaki sama dengan yang berpindah secara konveksi sama dengan ya secara konduksi sama dengan yang berpindah secara konveksi lagi ya. Maka Q dari sini ke sini itu pun sama, yaitu T fluida 1 min T fluida 2 sama dengan R total, di mana R totalnya tinggal dijumlahkan. Sama analoginya dengan aliran listrik, rangkaian seri maka hambatannya itu dijumlah. Jumlah. Maka kita memiliki banyak persamaan untuk menghitung Q.
Jadi kalau suhunya dari T fluida 1 sampai fluida 2 maka R total. Dari fluida 1 min T1 R konveksi 1, T1 min T2 berarti R dinding, T2 sampai T fluida 2 itu R konveksi 2. Contoh lagi, misalkan ada dua buah dinding, dinding 1, dinding 2, perbedaan panasnya berarti konveksi, konveksi 1, ya dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini konduksi 1, dari sini ke sini konduksi 2, lalu dari sini ke sini konveksi 2. Jadi konveksi, konduksi, konduksi, konveksi. Maka R totalnya yaitu R konveksi 1 ditambah R dinding ditambah R dinding 1 ditambah R dinding 2 ditambah R konveksi 2. Nah, jadi ini adalah R totalnya. Panas yang berpindah berarti T fluida 1 dikurang T fluida 2 per R total. Nah, kemudian kadang lebih mudah untuk menyatakan perbedaan panas melalui media dengan cara yang analog dengan hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton itu kan Q sama dengan HA delta T ya. Maka dibuatlah pendekatan seperti itu. Jadi rumus yang ini dibawa ke ini, ke rumus pendinginan Newton. Q sama dengan UA delta T. Maka dari persamaan ini dan persamaan ini kita mendapatkan hubungan yaitu 1 per R itu sama dengan UA ya. Nah, bisa dilihat ya. Delta T-nya di sini, ini delta T-nya berarti UA di sini R total itu berarti kan 1 per R total ya. Maka 1 per R total itu setara dengan UA. UA sama dengan 1 per R total. UA adalah koefisien perbedaan panas menyeluruh. Itu untuk bidang datar, ya selanjutnya yaitu bidang silinder. Nah, ini yang dipakai pada HE tipe tubular ya, yaitu double pipe maupun shell and tube. Bayangkan ada dua buah silinder atau dua buah pipa. Q sama dengan min KA DT per DR. Jadi prinsipnya sama, kemudian kita integralkan pada R sama dengan R1, T sama dengan T1, pada R2, T sama dengan T2. Q konduksi berarti hasil dari integral ini yaitu 2 PLK T1 min T2 per ln R2 per R1.
Dengan analogi listrik, maka kita mendapatkan Q konduksi sama dengan T1 min T2 per R ya. R silinder ya. Ini adalah hambatan termal. Dimana hambatan termalnya itu rumusnya ln R2 per R1 per 2 PLK. Jadi hambatan termalnya berbeda ya di bidang datar dengan di bidang silinder. Kombinasi konduksi dan konveksi pada bidang silinder, misalkan tadi fluida panas ada di inner pipe, fluida dingin ada di anulus, maka panas itu berpindah dari fluida satu ke dinding, kemudian di tebal dinding, kemudian dari di tebal dinding ini ya, kemudian dari dinding ke fluida 2, jadi konveksi, konduksi, konveksi. Maka air totalnya tinggal dijumlahkan saja. Air konveksi 1 ditambah air silinder atau air dinding, lalu ditambah air konveksi 2. Maka Q-nya sama dengan T Fuda 1 min T Fuda 2 per R total. Kalau kita bandingkan R total pada silinder itu rumusnya ini, pada bidang datar rumusnya ini. Jadi berbeda. Kemudian ini HE pada double pipe. Cara prinsip menggunakan perbedaan panas bidang silinder. Ada fluida panas yang mengalir di dalam inner pipe, ada fluida dingin yang mengalir di dalam anulus. Panas berpindah dari fluida panas ke dinding, kemudian di tebal dinding, dari permukaan dinding ke fluida dingin ya. Jadi konveksi, lalu konduksi, lalu konveksi. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, maka R totalnya berarti R konveksi, R konduksi, R konveksi. Q-nya yaitu delta T per R, atau UA delta T sama dengan UI AI delta T sama dengan UO AO delta T. Jadi kalau kita bawa ke rumus pendinginan Newton, yaitu UA delta T itu ada 2, ditinjau dari A yang dalam, ya A yang dalam ini, AI, atau ditinjau dari AO ya, yang dalam, yang luar ya, close area yang luar. Jadi kalau kita tinjau dari AI maka U-nya UI, kalau ditinjau dari AO maka U-nya UO. Sehingga kita memiliki dua jenis U, UI dan UO rumusnya ini ya. Jadi UI adalah koefisien perbedaan panas menyeluruh ditinjau dari luas area bagian dalam. UO adalah koefisien perbedaan panas menyeluruh ditinjau dari luas area luar. Di buku, kalau nggak salah di buku Cengel ya, sini sudah diberikan beberapa nilai U ya yang dipengaruhi oleh
jenis fluida yang terlibat. Selanjutnya, fouling. Fouling adalah kerak yang timbul di sepanjang permukaan bidang kontak pada alat penukar panas. Di fouling ini merupakan permasalahan yang sering timbul ya di alat penukar panas, dan kehadirannya atau terbentuknya fouling ini dapat mengganggu perpindahan panas yang mengalir, di mana semakin tebal fouling maka menyebabkan hambatan termalnya bertambah. Semakin besar hambatan termal, maka laju perpindahan panas yang mengalir semakin lambat. Sehingga perpindahan panasnya menjadi tidak efisien. Jadi selain mengurangi efisien perpindahan panas, fouling itu mengakibatkan hilang tekan. Hilang tekan itu berarti delta P-nya meningkat dan menyumbat aliran. Biasanya perancang HE akan memasukkan nilai koefisien fouling dalam menentukan koefisien keseluruhan. Maka nanti ada UC, UC itu koefisien perpindahan panas menyeluruh clean, ada UD, UD itu koefisien perpindahan panas menyeluruh the site. Jadi nanti pertemuan selanjutnya itu ada dua definisi, UC dan UD. Pada desain ya, yaitu UD tadi, nilai volume dimasukkan untuk mengantisipasi terbentuknya fouling. Jadi kalau tidak dimasukkan faktor fouling, ketika fouling terbentuk maka target perpindahan panasnya akan tidak tercapai dan HE harus sering dibersihkan. Berbeda halnya kalau saat perancangan sudah dipertimbangkan terbentuknya fouling, sehingga ketika fouling terbentuk maka target perpindahan panasnya masih bisa tercapai, sehingga tidak terlalu sering untuk di cleaning atau dibersihkan. Beberapa hal yang dipengaruhi akibat terbentuknya fouling yaitu temperatur fluidanya menjadi tidak sesuai dengan target. Jadi misalkan ingin menurunkan dari 90 ke 40, ternyata nggak sampai 40, hanya 50. Lalu koefisien perpindahan panasnya menyeluruh menjadi turun, kecepatan aliran fluidanya menjadi turun, pressure drop-nya menjadi naik. Jenis-jenis fouling saya ambil dari beberapa materi ya. Ada yang terbentuk karena pengendapan bahan-bahan yang terlarut di dalam cairan. Jadi misalkan suatu cairan dia membawa padatan-padatan terlarut. Nah, di perjalanan karena eh, laju fluida yang tidak terlalu deras, sehingga padatan itu akan lama-kelamaan turun ya, turun di perjalanan. Dan jika sudah terjadi gumpalan di situ, maka gumpulannya akan menjadi besar sehingga pada waktu tertentu dapat menyumbat aliran fluida. Kemudian yang kedua, akumulasi partikel dalam fluida. Ini misalkan kalau yang pertama tadi misalkan ini ya, kalsium sulfat, kalau yang kedua ini misalkan debu, pasir, yang disebabkan secara prinsip sama. Di yang kedua ini partikulat, dia cenderung ke debu atau pasir yang sifatnya netral. Kalau presipitasi falling ini karena senyawa kimia yang memiliki sifat mengendap. Jadi
logam-logam, bukan logam kimia saja ya. Maksudnya senyawa kimia yang dia berbentuk garam itu kan memiliki sifat precipitate. Jadi dia gampang mengendap. Kalau partikulat ini sesuai dengan namanya dia lebih ke pasir, debu ya, yang sifatnya netral. Kemudian falling yang terbentuk karena suatu reaksi ya, suatu reaksi kimia yang mungkin di fluida mengandung senyawa kimia, di mana senyawa kimia itu dapat terbentuk ketika terjadi panas ya. Ketika panas tinggi misalkan dia memiliki sifat, merubah sifatnya sehingga dapat membentuk endapan. Bisa juga karena corrosion falling. Corrosion falling itu karena terbentuknya karat. Jadi suatu fluida dia memiliki kandungan tertentu, kemudian karena suatu hal maka karat terbentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu biological falling. Ini biasanya fluidanya membawa senyawa-senyawa organik, bisa lumut, ya bisa mikroalga, ya, yang lama kelamaan dia bisa mengendap sehingga menyebabkan falling. Bisa juga karena solidification falling ya. Kita lihat ilustrasinya perbedaan panas tanpa falling dan dengan falling. Ini misalkan tanpa falling, masih kasus yang sebelumnya di mana fluida panas mengalir di inner pipe, ini tebal dinding, ini adalah outer pipe. Jadi ini inner pipe, kemudian ini adalah anulus ya, ini adalah anulus. Maka kalau kita lihat hambatan termalnya hanya ada 3, yaitu konveksi, konduksi, konveksi. Tetapi dengan adanya falling, hambatan termalnya menjadi 5. Jadi dari sini ke sini konveksi, kemudian di tebal falling ini konduksi, kemudian di dinding ini konduksi, di tebal falling yang luar ini konduksi, lalu ini konveksi. Jadi konveksi, konduksi, 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 konveksi. Kalau ini konveksi, konduksi, konveksi. Nah, falling ini menyebabkan hambatan termalnya menjadi meningkat ya. Di mana konsekuensinya kalau hambatan termal meningkat, ingat ya Q sama dengan delta T per R. R-nya membesar berarti Q-nya menurun ya. Untuk rumusnya seperti ini, tanpa falling ya. Kalau dengan falling menjadi seperti ini. Ini hambatan termalnya, R-nya, rumusnya lebih pendek, ada 3, konveksi, konduksi, konveksi. Kalau dengan falling ada 5, konveksi, konduksi, 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 konveksi. Nanti saat merancang HE, kita harus mempertimbangkan falling factor. Kita istirahat dulu ya, 5 menit.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa contoh perhitungan. Misalkan ada double pipe, aliran fluida panas di inner pipe, fluida dingin di anulus ya, di anulus atau di kalau di sini saline cup ya. Ya, berarti ini di cup, ini di sel gitu ya. Atau kalau kita anggap ini double pipe, berarti ini di inner pipe, ini di anulus. Kemudian diketahui diameter luarnya. Nah, di satunya ya, dalamnya ini 1,5. Kemudian HI-nya 800, falling faktornya 0,0004. Lalu yang luar ini 1,9, HO-nya 1200, falling faktornya 0,0001. Yang ditanya adalah hitunglah hambatan termal per unit panjang. Yang kedua UI dan UO ya. Itu jika ditinjau menggunakan AI, UO jika ditinjau menggunakan AO. Nah, kita bisa hitung R-nya yaitu ada 5, ada R totalnya itu berarti R konveksi, ya, R konduksi karena ada falling, R konduksi pada dinding, R konduksi pada falling yang luar, kemudian konveksi. AI-nya rumusnya ini tinggal dihitung menggunakan rumus seliput tabung. AO juga sama. Nah, kita dapat R-nya 0,0532. Lalu kita hitung UI yaitu 1 per RAI dapat 399, UO 1 per RAO 315 ya. Jadi dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa falling itu menyebabkan hambatan termal menjadi meningkat dan UI dan UO itu memiliki nilai yang berbeda ditinjau dari A yang dipakai. Ada contoh lagi yaitu double pipe. Ini air laut, kemudian air laut di inner pipe, air kukus di outer pipe. Sorry, di anulus ya. Ini inner pipe, ini anulus. Di sini ada falling factor yang luar, ini falling factor yang dalam. Suhunya mendinginkan kukus sehingga yang panas itu ada di air kukus, yang dingin ada di air laut ya. Kalau dihitung tanpa falling menggunakan rumus ini, kalau ada falling maka ditambah falling factor ya. Ini untuk yang dalam, ini yang luar. Tanpa falling kita dapat nilai U-nya 3122, dengan falling kita dapat 1950. Hal ini menunjukkan bahwa falling itu akan mengurangi koefisien perpindahan panas menyeluruh. Jika koefisien perpindahan panas menyeluruhnya menjadi kecil, maka Q-nya menjadi kecil. Sehingga untuk mendapatkan target penurunan atau kenaikan suhu yang sama dibutuhkan luas perpindahan panas yang lebih besar. Kita lihat Q-nya jika tanpa falling dibutuhkan 1025 meter persegi. Dengan falling maka luas perpindahan panasnya menjadi lebih besar ya, yaitu 1,641 meter persegi.
Dari kasus ini kita tahu bahwa Fouling itu menurunkan koefisien perpindahan panas menyeluruh sehingga meningkatkan kebutuhan luas perpindahan panas untuk mendapatkan eh, kenaikan atau penurunan suhu yang sama. Selanjutnya yaitu energy balance. Energy balance ini ada dua fluida, fluida dingin dan fluida panas, di mana Q pada fluida dingin yaitu mCp delta T, Q pada fluida panas yaitu mCp delta T. Sama ya. Kalau ini kalau fluida dingin berarti ya massa dingin, kapasitas kalor spesifik fluida dingin, suhu fluida dingin keluar dikurang suhu fluida dingin masuk. Yang panas itu menggunakan properties fluida panas. MH, CPH, TH in, min, TC in. Atau kita bisa mengubahnya menjadi rumus. Jadi CPH ini kan spesifik panas menjadi kapasitas panas, CH sama dengan MH CPH, CC sama dengan MC CPC. Profil temperatur di sepanjang alat penukar panas kira-kira seperti ini. Tergantung proses yang terjadi. Jika kondensasi dan evaporasi seperti ini, yang dingin ini kondensasi, yang panas ini mengalami kondensasi, sudah panas, sudah dingin mengalami pemanasan, maka kira-kira seperti ini profilnya. Ya. Kalau ini kan kondensasi itu berarti hanya ada perubahan fase dari gas ke cair dan tidak ada perubahan suhu, maka suhunya tetap profilnya. Evaporasi ini hanya ada perubahan fase dari cair ke gas ya tanpa ada perubahan suhu seperti ini profilnya. Yang B ini kondensasi eh, jadi tidak ada perubahan suhu, hanya perubahan fase dari gas ke cair. Kemudian yang dingin ini mengalami pemanasan. Lalu yang C ini yang fluida panas mengalami pendinginan, yang fluida dingin mengalami evaporasi. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah profil-profil dari perubahan suhu di sepanjang alat penukaran panas. Aliran itu ada dua, ada kokaran dan ada counter current. Kokaran itu berarti fluida panas dan fluida dingin mengalir dengan arah yang sama. Berdasarkan profil ini mengalir dari kiri ke kanan untuk yang dingin maupun yang panas. Sedangkan counter current arahnya berlawanan. Fluida panas dari kiri ke kanan, fluida dingin dari kanan ke kiri. Ini adalah step by step dalam penentuan LMTD. Tentu pada mata kuliah perpindahan panas sudah diajari bagaimana LMTD itu dibuat. LMTD adalah log mean temperature difference method. Jadi profil suhu di sepanjang alat penukar panas itu tidak tegas ya, tidak garis lurus ya, tetapi dia memang eh, agak lengkung ya, sehingga rumusnya dipakai adalah log mean temperature difference, eh, bukan mean temperature difference, bukan rata-rata. Jadi ada lognya. Nah, rumusnya yaitu untuk kokaren, ini kokaren ya. Kokaren itu rumusnya sebentar ya, rumus dasarnya itu begini. Rumus apa yaitu
delta TLM sama dengan delta T1 min delta T2 per len delta T1 per delta T2. Nah, delta T1 nanti eh, bisa saja menggunakan ini ya. Delta T1 itu TH out min TC out, delta T2 itu TH in min TC in ya. Nah, bagaimana untuk aliran counter current? Rumus dasarnya juga sama ya, tapi delta T1 dan delta T2-nya nanti berbeda. Nah, ini untuk pengarahan misalkan boleh ya, boleh dibalik-balik delta T1 boleh ini, delta T2-nya ini atau dibalik delta T2 ini, delta T1 ini. Secara perhitungan nilainya sama. Yang penting konsisten ya. Jadi kalau delta T1 ini mengacu ini, maka yang di bawah juga delta T1-nya ini. Kalau delta T1-nya ini, maka nanti disesuaikan. Untuk counter current juga sama, rumus basicnya sama seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan delta T1-nya pakai yang ini atau pakai yang ini. Ya. Jadi perbedaannya, kalau kita lihat delta T1 itu misalkan TH in min TC in, delta T2 itu TH out min TC out. Jadi in out out ya. Kalau counter current itu delta T1 TH in TC out ya. In out, kemudian delta T2 TH out min TC in. Jadi ini in out out in. Kalau ini in out out. Di bedanya di situ. Jadi untuk mudahnya biasanya gambar saja dulu, digambar kokaron itu seperti ini, nanti akan terlihat delta T1 rumusnya apa, delta T2 rumusnya apa. Counter current juga sama, digambar dulu, nanti akan terlihat delta T1 yang mana, delta T2 yang mana, sehingga tidak salah dalam perhitungan. Sering sekali saat ujian rancang pabrik, sering sekali mahasiswa keliru ya. Di dokumen disebutkan bahwa alirannya kokaran, tapi ketika dilihat rumusnya counter current. Begitu juga sebaliknya.
Oke, kita lanjutkan. Ini LMTD untuk kondenser ya. Jadi satunya, fluida dinginnya itu mengalami kenaikan suhu, fluida panasnya hanya berubah fase ya. Maka delta T LMTD-nya seperti ini rumusnya. Nah, kenapa tidak menggunakan arithmetic mean temperature difference ya? Jadi kalau LMTD rumusnya seperti ini, delta T1 min delta T2 per ln delta T1 per delta T2. Kalau AMTD rumusnya seperti ini, setengah delta T1 plus delta T2. Ya. Nah, kenapa menggunakan ini ya? Karena LMTD diperoleh dengan menelusuri profil suhu aktual fluida di sepanjang alat penukar panas yang merupakan representasi tepat dari perbedaan suhu rata-rata antara fluida panas dan dingin ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bentuknya dia lengkung ya, bukan strike, bukan lurus. Kemudian LMTD benar-benar mencerminkan perubahan suhu secara eksponensial di sepanjang alat penukar panas. LMTD selalu lebih kecil dari AMTD. Penggunaan MTD dalam merancang HE menyebabkan overestimate laju perbedaan panas antara dua fluida. Oke, ini ada kasus lagi ya. Ini ada beberapa kasus. Alat penukar kalor digunakan untuk mendinginkan air panas dengan laju 10 kg per second dari suhu 70 ke 40 menggunakan air dingin dengan laju 30 kg per second, temperaturnya 25 derajat Celcius ya. Yang ditanya yaitu temperatur air dingin keluar, yang kedua LMTD untuk aliran searah dan lawan arah, yang ketiga luas bidang kontak bila U-nya 300 ya. Jadi dengan rumus-rumus tadi kita bisa menghitung. Ingat bahwa Q yang diterima fluida dingin sama dengan Q yang dilepas oleh fluida panas sama dengan Q yang berpindah. Jadi Q hot sama dengan Q cold sama dengan MC delta T. Datanya ada yaitu data air lengkap, ada M, ada C, ada T, maka Q yang diterima oleh fluida dingin sama dengan 1260. Sehingga Q yang dilepas oleh fluida panas yaitu sama, yaitu 1260 kW. TC out kita bisa hitung yaitu TC in plus Q sama dengan MCCP ya. Sama dengan 35 derajat Celcius. Yang diketahui yang panas ya. Oke, sebentar. Data yang diketahui itu yang panas ya. Oke. Yang panas itu datanya lengkap sehingga kita tinggal mencari yang dingin ya. Maka T, T keluar fluid dingin yaitu 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita menghitung delta T LMTD untuk aliran kokaran yaitu 18,21. Untuk counter current 2360 ya. Jadi delta T LMTD-nya kokaran itu lebih kecil ya, dibanding counter current. Maka kebutuhan hanya sekarang untuk kokaran dibutuhkan 230,64 meter persegi, untuk counter current dibutuhkan hanya 177,97 meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa counter current, kalau alirannya counter current, jadi ingat ya, kita ingin menaikkan atau menurunkan suhu pada level yang sama, satunya co-current, satunya counter current. Maka aliran counter current itu membutuhkan luas bidang kontak yang lebih sedikit. Jadi perbedaan panasnya lebih efektif menggunakan aliran lawan arah.
Oke, ini contoh berikutnya bisa dipelajari ya. Secara prinsip sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Oke, jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Waktu sudah azan duhur, mungkin masih ada beberapa menit ya mencapai 3 SKS. 3 SKS itu kan sekitar 2 jam, 2 jam ya, 2 jam setengah ya, Betul. 150 menit kan, 150 menit ya. Nah, 2 jam setengah. Tadi kita mulai jam 10.30 ya. Jadi mestinya selesai jam 1, masih ada 1 jam ya. Jadi silakan bisa belajar mandiri. Tadi materi sudah saya share, bisa dibaca-baca lagi, bisa belajar mandiri. Nanti saya akan ada tugas kelompok. Ya. Tugas kelompoknya itu mencari perancangan HE di di dokumen RP mahasiswa Teknik Kimia Untirta ya. Jadi nanti silahkan mencari, bisa coba di kalian curi start ya, artinya mencari eh, perancangan HE di RP senior-senior kalian. Ini tugasnya tugas kelompok ya. Kalau Budita tugasnya kelompok atau individu? Halo, kelompok atau individu? Kelompok ya. Ada satu kelompok berapa orang? 3 orang, Pak. Sudah dibagi ya, sudah ada ya pembagiannya ya. Halo? Sudah ada, Pak. Oke, jadi kelompoknya tetap saja ya, biar biar tidak perlu saya bagi-bagi lagi, tetap saja seperti itu. Silahkan bisa mulai untuk mencari perhitungan perancangan. Nanti eh, di misinya adalah memahami, lalu itu sudah betul atau tidak. Kalau tidak betul, bagaimana seharusnya betul. Karena kadang-kadang perhitungan RP itu juga ada yang keliru ya. Karena kan eh, bisa jadi ada ketidakpahaman ya, atau salah ketik, dan saat ujian itu bisa jadi penguji kelewat ya, kelewat untuk mendeteksi bahwa ada kesalahan di situ. Kan nanti tugasnya adalah mencari, memahami, kalau ada keliru kalian eh, usulkan perhitungan yang betul seperti apa ya. Jadi mulai pertemuan besok kita akan coba masuk ke perhitungan untuk perancangannya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk 1 jam sisanya. Saya minta kalian bisa belajar secara mandiri. Untuk presensi saya masih nunggu Budita ya, karena Budita belum mengisi. Budita belum pernah mengisi presensi ya di Siakang ya. Halo, sudah pernah ngisi presensi belum Budita? Saya lihat Siakangnya masih kosong, masih nol. Kita belum, Pak. Ya itu kan ya, saya harus nunggu Budita ini supaya urut ya.
Oke, ini total berapa siswa ya sebenarnya ya? Totalnya berapa sih? Ada berapa kelas ini? Ada 4 kelas, Pak. 4 kelas. Total siswa berapa? 100 ada? 100 lebih? 150 ada nggak? Sepertinya kalau 150 tidak sampai, Pak. Kayak 100 berapa itu? Belum, bentar, lihat tuh. Ini yang hadir 104 ya. Berapa? Coba kelas A berapa, B berapa, C berapa, D berapa coba? Berapa kira-kira? Ini ya. Kelas B 37. Kelas D 37. 37 tambah 37. 74. 74 kelas A 17. 74 tambah 17. 91 ya. 91. 91. 91 ditambah 36. 126. 126. Ini banyak yang nggak hadir. Kenapa ini nggak hadir nih? Hmm, nggak hadir kenapa ya? Ada informasi. Wah, kalau begini ya saya harus absen nih. Banyak yang nggak hadir nih. Bu Dita nggak pernah absen. Presensi. Halo, Pak kelas. Gimana gimana nggak jelas. Gimana? Ini kok pada diam semua ini gimana? Nah, itu yang menyebabkan kalian nggak tertib, menganggap remeh kuliah. Anggapan itu yang menyebabkan sebagian dari kalian menganggap remeh kuliahan ya. Bentar nih, saya foto satu-satu nih. Nanti saya tinggal cek. Tolong saya dimasukkan ke grup ya. Ada grupnya nggak? Grup tiap kelas ya. Saya tolong dimasukkan ya. A, B, C, D. Ini bagian dari kedisiplinan ini.
Iya, grup per kelas. Jadi saya minta ini ya, kuliah itu serius. Ya, sudah di fleksibel gitu ya. Kalian tentu ada yang kuliah double-double kan. Masa hadir saja nggak mau. Bayangkan kalau kalian kuliah zaman dulu. Tolong ini ya, hargai dosen, hargai waktu. Itu karena males itulah, karena menganggap gak di absen itulah. Saya minta ini deh, ketua kelas, ketua kelas tiap ketua kelas tiap kelas ya, tolong ini teman-temannya ini di karena saya nggak bisa ngisi siakan ini karena belum bisa ya, Budita belum ngisi. Jadi tolong diabsenkan ini siapa saja yang hadir ya. Tiap kelas ini kan hafal ketua kelas A siapa ya? Halo, kelas A siapa Ketua ketua? kelas A, Mas Bapak. Ini Mas, Iya, Bapak. ya ini Mas tolong itu yang hadir dari siapa saja kelas A. Kelas B siapa? Saya Pak Ainur Rohmah. Ainur Rohmah, tolong dicatat teman-temannya ya. Kemudian kelas C siapa? Ketua kelasnya? Saya Pak, Patan Pak. Patan, tolong teman-temannya Ya yang Pak. hadir ya. Karena bagaimanapun harus adil ya. Yang hadir ya harus saya apresiasi. Nanti kalau saya nggak absen, oh bedanya saya hadir tapi nggak tetap aja di absen, yang nggak hadir di absen juga. Jadi saya harus adil ya. Kelas C, Nimas, Ainu, Fatan. Kelas C siapa? Tua kelas, kelas C. Kelas D, sorry. Oh ya, nanti tolong di ini ya, Ishima ya. Dicatat ya. Jadi ini saya tidak end dulu, silakan bisa dicatat dulu teman-temannya yang hadir siapa saja. Mekanismenya terserah, saya serahkan ke ketua kelas. Yang penting saya minta ada catatan mana saja nama-nama yang hadir ya, yang, yang hadir di ruangan. Gitu ya. Oke, silakan ya. Saya tidak end dulu, silakan bisa dilihat-lihat. Kelasnya Patan Pak.
Untuk kelas A, B, C, D-nya ketua kelas tolong dikirim ya. Sudah ya, bisa kita akhiri? Sudah bisa, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.